Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Ceko. Masih tetap di channel Exacta Academy, channel tentang matematika dan fisika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma ini adalah pelajaran SMA kelas 2 atau kelas 8, kelas 11 ya. Kita langsung saja. Untuk bentuk umum dari notasi sigma itu sendiri adalah seperti ini. Notasi sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Berarti misalkan ini dari I sama dengan 1 sampai N dari bentuk ini UI itu ya, maka ini sigma itu artinya jumlah, maka ini penjumlahan dari U1 ini U nya berjalan dari nilainya 1 sampai N itu U2 tambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. Ini ada hubungannya dengan deret nanti ya. Kita akan cari sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Nah, rumusnya di sini U-nya itu 2I. Maka nanti akan dapatkan kalau I-nya diganti dengan 1 akan ketemu 2. I-nya diganti 2, 4. I-nya diganti 3, 6. Diganti 4, 8. Diganti 5, 10 itu. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 30. Nah, ini jawaban dari ini. Ini nilainya adalah 30. Kemudian kita ke sifat-sifat dari notasi sigma. Oke, sifat yang pertama, ini konkretnya seperti ini ya. Sifat yang nomor 1, I sama dengan 1 sampai 3 misalkan. Ini dari 3I itu akan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 3 dari 3J begitu. Jadi kalau kita tulis 3 ditambah 6 ya. Kalau J ganti 2 dari 6 tambah 9. Nah, ketemunya akan sama 18 gitu. Oke, sekarang sifat yang kedua bagaimana? Untuk sifat yang kedua itu jika sigmanya itu konstanta, sigma dari konstanta sampai 5 misalkan dari 7 ya, berarti nilainya akan jadi 5 kali 7 sama dengan 35. Oke, sekarang yang sifat yang nomor 3, kalau ada perkalian konstanta maka konstantanya bisa dimajukan. Contohnya misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I itu, maka 3 nya bisa dimajukan begini, I sama dengan 1 sampai 5 dari I gitu. Berarti sama dengan 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3 kali 15, 45. Itu sifat yang nomor 3. Kemudian untuk penjumlahan dari sigma sendiri, ini sifatnya tetap sama, tidak akan merubah. Contohnya yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 ini ya, sifat nomor 4 ya. Ini misalkan konkretnya sama dengan 1 sampai 5. Misalkan 2I ditambah 3I itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I gitu. Jadi ini dipisah ya, tinggal dipisah saja. Kemudian untuk sifat yang nomor 5, sifat nomor 5 itu mengacu ke bentuk kuadrat jumlah dan kuadrat selisih ya. Kalau masih ingat yang ini masih ingat ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah itu kalau min ya sama, tinggal tengahnya diganti min. Nah ini sebenarnya mengacu ke sini ya. Sekarang sifat yang nomor 6, konkretnya seperti ini. Misalkan ada I sama dengan 1 sampai 3, ini dari 5I gitu. Kemudian ditambah sigma dari I sama dengan 4 sampai 7 itu dari 5I juga. Nah, maka nanti ini bisa nyambung. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 7 5I gitu maksudnya. Untuk sifat nomor 7, biar beda saya bedakan warnanya. Nomor 7, sifat nomor 7, oke ya. Nomor 7 itu misalkan sigma I sama dengan 3 sampai 7 dari 2I misalkan. Itu akan sama dengan jika batas bawahnya itu kita kurangi. Batas bawahnya kita kurangi dan atas kita kurangi ya. I sama dengan 2, berarti yang ini kurangi 1 ya. Ini sampai 6. Maka yang di sini 2i-nya itu harus kita tambah 1 karena yang di sini berkurang 1
kurang 1, sini harus tambah 1. Terus akan sama dengan sigma, kalau sini tambah 1, I sama dengan 4 misalkan. Kalau ini I sama dengan 4, di sini sama dengan 8 misalkan. Ini tambah 1, ini tambah 1 juga, maka di sini kita kurangi 1. Gitu. Oke ya. Ini jadi bentuknya seperti ini. Ini sama, nilainya sama nanti. Yang nomor 8 itu sigma I sama dengan K dari sampai M UI ya. Sekarang sifat nomor 8. Nomor 8 contoh konkretnya seperti ini. Misalkan I sama dengan 5 sampai 8 dari 2I itu akan sama dengan sigma. Ini kalau kita kurangi 5 berarti kan I sama dengan 0 sampai 3 itu ya, dari 2I. Nah, ini kalau dijadikan berarti di sini dikurangi 5 berarti di sini tambah 5. Terus akan sama dengan apa? Akan sama dengan jika ini tambah 1 lagi, I sama dengan 1, berarti ini tambah 1 ya. Nah, ini 2I plus 5 dikurangi 1 gitu. Karena di sini tambah 1, ini dikurangi 1. Jadi sama dengan 2I plus 4 gitu. Jadi nanti akan sama dengan, ini akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4. Yang ini 2I plus 4. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, yang pertama, nyatakanlah notasi sigma berikut dalam bentuk penjumlahan bilangan. Nah, ini kalau kita tulis berarti untuk K nya sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 2. Untuk K sama dengan 1 berarti 3 kali 1 dikurangi 2. Ini ditambah K sama dengan 2 berarti 3 kali 2 dikurangi 2. Ditambah dan seterusnya sampai K sama dengan 10. Berarti 3 kali 10 dikurangi 2. Ini sama dengan berapa? 3 kali 1 dikurangi 2 berarti 3 dikurangi 2 1. Kemudian 3 kali 2 dikurangi 2 berarti 6 dikurangi 2 berarti 4. Dan 7 dan seterusnya sampai yang terakhir 3 kali 10 kurangi 2 30 kurangi 2 28. Nah, kemudian yang kedua yang B ini juga sama. Kalau M nya diganti 1 berarti 2 kali 1 ditambah 3 langsung saja ya 5. Kemudian ditambah, kalau M nya sama dengan 2 berarti 2 kali 2 tambah 3 7. Kalau M nya sama dengan 3 berarti 3 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 3 berarti 9 dan seterusnya ya. Kemudian kalau M nya sama dengan 11 berarti 2 kali 11 22 tambah 3 25. Kemudian kalau yang ini yang C, kalau P nya diganti 1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1 tambah 2 3. Kalau P nya diganti 2 berarti 2 pangkat 2 4 tambah 2 berarti sama dengan 6. Kalau P nya diganti 3 berarti 9 tambah 2 11. Nah, seterusnya sampai P nya sama dengan 7 berarti 7 kuadrat tambah 2 51. Dan kalau yang D ini bagaimana? Ya tinggal diganti saja. Kalau N nya sama dengan 1 berarti yang atas 0 per yang bawah 3 itu. Kalau N nya 2 berarti yang atas jadi 1, yang bawah jadi 4. Kalau N nya 3 ini tambah ya, tandanya bukan koma tapi plus karena ini notasi sigma. Ini 2 per 5 itu, dan seterusnya sampai N nya sama dengan 8 berarti yang atas jadi 7, yang bawah jadi 10 tuh. Kemudian kalau yang E bagaimana? Yang E sama saja. Kalau K nya 1 berarti 1 per min 1 kuadrat ya, tambah 1 per 0 kuadrat itu, tambah ini 2 ya, 2 per 0 kuadrat, tambah 3 per 1 kuadrat, tambah dan seterusnya sampai K nya sama dengan 10 berarti yang atas 10, yang bawah 8 kuadrat. Ini tinggal masukkan saja, 1 kuadrat itu kan 1 di 1, ini ditambah tak hingga berarti ya, tak hingga ini berarti 3 tambah dan seterusnya ini 10 per 64 itu. Nah, itu untuk yang bagian pertama. Kita langsung ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua
Kalau tadi cuma suruh daftar, sekarang suruh nyari nilainya. Ya. Tentukan nilai akhir dari penjumlahan bilangan yang dinyatakan dengan notasi sigma berikut. Nah, ini kalau kita daftar, angkanya adalah ini dimasukkan saja, berarti 1 kali 2 tambah 1 berarti 3, kemudian ditambah 1 kali 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 ya, terus 7, terus dan seterusnya. Kalau n nya 10 berarti 21 ya, 21. Ini boleh pakai, yang A itu boleh pakai rumus SN sama dengan N setengah N kali A plus UN. Tuh masih ingat toh, setengah kali N nya 10 kali A nya berapa di situ, 3 ditambah 21, berarti dicoret-coret saja 5, berarti 5 kali 24 sama dengan 120. Oke, kita lanjut untuk yang B. Yang B ini caranya juga sama, kita daftar dulu. Kalau A nya sama dengan 1 berarti dapatnya 3 kali 1 3 tambah 4 berarti 7 ya, 7 tambah, kalau A nya sama dengan 2 berarti 3 kali 2 6 tambah 4 berarti 10, 13 dan seterusnya. Kalau A nya sama dengan 11, A nya sama dengan 11 berarti 33 plus 4 berarti 37. Jadi dari sini kan yang B pakai rumus sama, SN sama dengan setengah kali N kali A plus UN itu. Setengah, N nya 11, A nya berapa? A nya 7 ditambah 37 berarti setengah kali 11 kali 44. Ini coret saja. Nah, 22 ya, berarti 11 kali 22 sama dengan 242. Tuh. Kemudian untuk yang C ya, untuk yang C kita daftar dulu. Ini sebenarnya ada dua cara ya, tapi kita pakai cara yang mudah aja dulu. Ini berarti kalau P nya sama dengan 1 berarti 1 dikurangi 2 berarti min 1, tambah kalau P nya sama dengan 2 berarti 4 min 2 gitu ya. Kalau P nya sama dengan 3 berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kalau P nya sama dengan 4 berarti 16 kurangi 2 14. Kalau P nya sama dengan 5 berarti 23 ya. Kemudian ditambah P nya sama dengan 6 34. Kemudian kalau P nya sama dengan 7 berarti 49 dikurangi 4 kurangi 2 sama dengan 47. Nah, tinggal dijumlah saja, atau boleh juga pakai rumus yang SN juga boleh, pakai rumus SN boleh juga. Kita hitung pakai rumus SN aja ya. Oke, yang C itu berarti C sama dengan yang C itu SN nya sama dengan setengah kali N nya sama dengan 7 kali A nya berapa, min 1 ditambah 47, jadi setengah kali 7 kali 46. Ini coret lagi, 23 kali 7 sama dengan 140 tambah 21 tadi 161. Itu yang C. Kemudian kita masuk ke yang D. Untuk yang D ya, dia langsung di sini saja. Berarti kalau N nya sama dengan 1 berarti yang atas kan 0, ini ya 0 ya, yang bawah sama dengan 2. Kalau N nya sama dengan 2 berarti yang atas sama dengan 1, yang bawah sama dengan 3. Dan ini ya gitu ya, yang ini 3, yang sini 5, yang sini 4, yang sini 6. Kita samakan penyebutnya. Ini kan belum sama penyebutnya, ini 0 kita anggap 0 aja, tidak dihitung ya. Berarti ini penyebutnya jadi 60 gitu. Yang depan 0, kemudian yang ini jadi 20 ya, 20, yang di sini jadi 15 30, berarti yang di sini tadi 36, kelihatan nggak ya, 36 tambah yang di sini jadi 40, jadi sama dengan 50 90 126 dibagi 60, nah, sama dengan 26 per 60 atau sama dengan 2/10. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor D.
Dan kalau yang E bagaimana? Yang E kita tulis di sini ya, karena ini penuh. E kalau K nya sama dengan 1, berarti kalau K nya sama dengan 1 berarti deretnya jadi 1 min 2, berarti min 1 kuadrat per 2 gitu ya. Ditambah kalau K nya sama dengan 2 berarti yang atas 0 kuadrat per 3. Kemudian ini kalau K nya sama dengan 3 berarti 1 kuadrat per 4. Kalau K nya sama dengan 5, 4 dulu ya, 4 berarti ini 2 kuadrat, ini per 5, ini 3 kuadrat per 6 tuh. Berarti sini jadi ini sama dengan yang ini kan 1 per 2 itu ya. Yang ini tetap 0 karena atasnya 0, ditambah ini 1/4, tambah ini 4 per 5, 9 per 6 ya. Kita samakan penyebutnya kayak tadi. Ini penyebutnya 60 lagi ya, 60 berarti yang di sini 30 tambah 0 ditambah 15 ditambah ini 12 48 ya, 48 ditambah 90. Oke. Ini sama dengan 120 tambah 6 31 83 per 60. Nah, 3 per 60 sama dengan apa nih? 3/20. 3/20. Kita langsung ke G saja karena F itu sama dengan yang A. Untuk yang G, kalau M sama dengan 1 berarti 2, berarti 5 ya, tambah M nya sama dengan 2 berarti 7, M nya sama dengan 3 berarti 9 dan seterusnya ya. Ditambah kalau M nya sama dengan 11 berarti 25 ya. Ini 25. Oke. Berarti dari sini ketemu SN nya sama dengan berapa? SN sama dengan setengah kali N nya 11 kali 5 plus 25 sama dengan setengah kali 11 kali 30. 30 ya bisa coret. Nah, sama dengan 11 kali 15 165. Oke, selesai. Berarti yang G selesai. Sekarang kita ke yang H, nomor H ya, nomor H di sini saja. Yang nomor H, sigma P sama dengan 1 sampai dengan 7, ini P kuadrat ditambah 2. Ini kalau P nya sama dengan 1 berarti 1 tambah 2 3, ditambah kalau P nya sama dengan 2 berarti 6 ya. Kalau P nya sama dengan 3 berarti 11. Kalau P nya sama dengan 4, kalau P nya sama dengan 4 berarti 18. P nya sama dengan 5 27. P nya sama dengan 6 berarti 38 51. Oke, ini SN nya sama dengan setengah kali N nya 7 kali 3 ditambah 51, itu setengah kali 7 kali 54. Ini coret, ini 27 ya, berarti sama dengan 7 kali 27, 140 tambah 49 berarti 189 tuh. Kemudian kita lanjut ke nomor I ya. Yang nomor I kita tulis di sini I itu sigma K sama dengan 1 sampai dengan 8 min 1 pangkat K. Nah, ini kalau kita masukkan nilai K nya nanti jadi min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 3 dan seterusnya sampai min 1 pangkat 8. Nah, ini kan ini kalau negatif pangkatkan ganjil pasti ketemunya negatif, pangkat genap ketemunya positif begitu. Berarti nanti ketemunya ini min 1 plus 1 min 1 plus 1 min 1 lagi plus 1 lagi min 1 lagi plus 1 lagi itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nanti saling menetralkan nih. Nah, jawabannya adalah 0 itu ya. Kemudian nomor IJ, sekarang yang J. Oke, kalau untuk yang nomor J itu sigma K sama dengan 1 sampai dengan 10 min 1 pangkat K dari 2K min 1 2K min 1. Nah, ini kalau kita daftar berarti kalau K nya sama dengan 1 berarti sini mesti negatif 2 kali 1 dikurangi 1 negatif 1 tambah
Kalau K nya sama dengan 2 berarti positif. Positif 2 kali 2 dikurangi 1, 3. Kemudian negatif lagi. Nah, nilainya ini berapa? Kalau K 3 berarti 5. Terus positif lagi 7, negatif lagi 9 gitu. Oke. Kemudian lanjut saja. Positif 11, negatif 13, terus positif 15, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang 17 plus 19. Ya, kalau ini 10 berarti 19. Nah, berarti nilainya berapa? Ya tinggal kita tambahkan saja. Berarti yang negatif ini selang-seling ya, ini selang-seling. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2. Jadi 2 kali 5 10. Oke, demikian dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan untuk like, share, dan komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.